Khairun nas, orang yang paling baik di antara kita ini bukan pejabat. Yang paling baik bukan penjahat. Iyalah penjahat. Yang paling baik bukan paling kaya. Yang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat. Makanya saya minta kalau ada acara tabligh akbar, jangan cuma pengajian, buatkan acara pasar malam, biar supaya UMKM hidup, supaya tetangga kita yang jual bakwan, jual gorengan, jual bakso bakar, jual semuanya mie ayam bisa berdagang. Pulang dari acara ini jangan langsung pulang ke rumah, habiskan makanan-makanan itu, makan sendiri, bayar sendiri. Supaya apa? Tetangga kita, kawan kita, jiran kita yang dari pagi tadi sudah menyiapkan, maka insya Allah bangkitlah ekonomi. Hasil keuntungannya untuk uang sekolah anaknya, untuk rehab rumah, untuk beli motor, untuk kebaikan. Sehingga kedatangan kita malam ini bukan cuma dapat pahala pengajian, tapi juga bisa menolong saudara kita. Setuju? Ini orang Labusel, orang Torgamba ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Nampak dari warna jilbabnya. Ada jilbab pink, ada jilbab ungu, ada jilbab warna-warni. Mudah-mudahan yang masih kredit segera lunas. Ustaz sembarangan aja, Ustaz pikir kami ini orang susah. Mudah-mudahan orang Torgamba yang sawitnya banyak segera bertambah banyak, melimpah rezekinya, bisa membangun panti asuhan yang tadi duitnya kemana kotak tadi? Itu panti asuhan anak yatim. Besok pagi tolong tanya ke panitia di mana lokasi panti asuhan itu. Datang ke sana tanya, anak panti asuhan. Ya, berapa orang di sini Pak Ketua? Ada 100 anak. 100 orang ini? Iya. Keluarkan, saya mau ngajak makan siang. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan ibu buat 2 bungkus. Ibu buat 2 bungkus, abang buat 2 bungkus, opung buat 2 bungkus, kakak buat 2 bungkus, dan tulang buat 2 bungkus. Nah, bagi-bagi makan bersama. Bisa apa tak bisa? Bisa. Berbagi kepada orang lain. Tahabu, berbagi makanan. Tahadu, berbagi hadiah. Tahabu, maka kamu akan berkasih sayang insyaallah. Amin ya rabbal. Masalah memasukkan duit ke kotak ini ada yang namanya perjuangan, ada yang namanya kemerdekaan. Kalau kemerdekaan itu Soekarno Hatta 100.000. Tapi kalau perjuangan Patimura 1.000 perak. Kau tadi apa? Aku masih perjuangan. Itu 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir? Ngusir setan. Karena kadang pas kita mau masukkan duit itu datang kawan berbisik. Gak usah kau masukkan banyak-banyak. Sedikit aja. Udah ada Pak Wakil Bupati. Maka kalau ada yang berbisik-bisik gitu, coba takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang terganggu dengan takbir berarti nggak ada aku ngomong gitu ya. Hati kita diusir gundah gulana, hantu setan nyiblorong sundil bolong dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada menceritakan aib orang, gimana kabarnya anak saya lebih siang subhanallah walhamdulillah. Begitu juga besok bapak pulang, Dek, nggak ada kali hasil sawit kita siang ini. Daripada ibu merepet macam mesin pompong rusak, apa betul kau laki ibu memang lagi setan. Bagus ibu bertasbih subhanallah. Pas jam 12 dia mau makan. Mana makanan kita? Ah, ibu balas subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berzikir hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Wah, hitam aja gambarku di layar itu, tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketujuh, siapa di antara kita nih yang paling baik, yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Mudah-mudahan di antara ibu nih yang punya banyak kebun sawit, hasil sawitnya bagikan fakir miskin, anak yatim, duafa.
bapak-bapak yang banyak kebun karet, ada bisnis, ada dagang, ada ruko, ada tuku UMKM, maka bagikan menolong anak yatim, fakir miskin dan duafa beserta janda-janda yang tua-tua. Setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bagaimana supaya kita ini bisa menyatukan negeri di tengah persaingan global ini? Kalau kitanya cakar-cakaran, kalau kitanya perang, divide et impera. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya Jangan mau termakan isu hoax, karena kita masih makan nasi, kalian. Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, masih makan nasi. Maroko nasi mahal, beras ingat saya waktu itu 12 dirham 1 kilo, tapi saya tetap habis beasiswa untuk beli beras. Ustaz tak bisa makan gandum itu perut kenyang, otak tak jalan. Kalau tak dapat nasi, gelap dunia ini. Makanya kalau ingin, sekarang ku tengok orang sudah tak makan nasi lagi. Pas ditanya nggak makan nasi, diet karbo. Saya nggak ada diet, saya makan semua. Apa gunanya diet, mati kita. Betul? Kalau kita ikutkan cakap orang ini, kita mati sebelum malaikat maut datang. Kurus kita, apa kata orang? Kok aku tengok susah kali bau ya. Gemuk kita, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Maka yang paling tenang hidup ini adalah jangan dengarkan cakap orang. Karena orang pun nggak dengar juga cakap kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang zaman dulu kunci pintu kamar, masuk rumah, kunci pintu rumah, masuk kamar, kunci pintu kamar, tenang dia di rumah. Orang sekarang kunci pintu pagar, masuk rumah, kunci pintu rumah, masuk kamar, kunci pintu kamar, duduk di tempat tidur, tengok FB, sakit juga kepalanya. Di komen orang semua. Ustadz kan di komen orang, iya, ada Ustadz baca, ada aku baca, tapi aku nggak bisa balas. Kenapa? Karena aku tak tahu passwordnya. Kalau kita tidak tahan emosi, jangan main medsos. Karena kalau tak tahan menata emosi, nengok medsos, menengok orang pergi liburan, ngajak lagi liburan kita ya bang, jangan, beras aja mahal. Akhirnya kita pun kumat semua, darah tinggi naik, asam lambung naik. Yang turun cuma satu, asam urat. Kolesterol naik, diabetes meletus naik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, medsos itu hanya sebagai hiburan saja, tidak masuk ke dalam hati. Cerdas bermedsos, jangan sampai menengok kulkas orang kita pula yang kedinginan, menengok rumah orang besar demam kita. Tiap hari hanya menengok update status orang. Tengok kawan, tengok kawan satu lagi, lama-lama mati kita. Handphonenya cerdas, namanya smartphone. Smartphone artinya handphone yang cerdas, yang punya bodoh. Maka kita mesti lebih cerdas dari handphone kita. Ini sosial media hanya sebagai hiburan saja. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak suka kali main FB, main TikTok, main Instagram. Yang selalu saya tonton itu cuman kajian Ustaz Somad di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillahirabbil. Saya baru pertama kali ke Torgamba ini. Pertama kali. Tapi rasanya macam udah lama kenal kita. Kami selalu menengok Ustadz Somad, masuk ke ruang tamu kami, masuk ke kamar tidur kami. Kadang-kadang saya lebih menengok wajah Ustadz daripada wajah laki saya. Saya tengok Ustadz, kadang-kadang kami nonton Ustadz, kadang-kadang Ustadz nonton kami. Kenapa begitu? Karena yang nonton itu tidur, saya tetap juga ceramah di situ. Betul. Mengaku pula orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah kita berkontribusi, beramal, beraktivitas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ustadz Somad tadi malam di Simangambat, tadi pagi di Rantau Perapat, malam ini di Torgamba, langsung kami ke Medan. Besok pagi di Medan, besok siang pulang ke Pekanbaru, habis itu di rumah sejenak. Nggak boleh pergi lama-lama, nanti disangka orang udah buka cabang. Baru pergi ke Maluku. Sampai kapan lah Ustadz berhenti ini? Sampai malaikat maut datang, kata malaikat, Somad kau sudah cukup ceramah, mati. Husnul khotimah insyaallah, amin. Bapak yang punya kebun sawit, tengok panen.
rumputnya jangan sampai semak, pupuknya, meruningnya, panennya. Yang sudah tua, replanting, ganti yang baru. Amal bapak masing-masing. Bapak yang kebetulan punya dagang, bisnis, urus. Fa'idha faragta fansab. Selesai dari satu amal, buka. Kebun ini sudah buka, buka. Tapi jangan lupa sholat, jangan tinggal. Bayar zakat. Dapat duit, keluarkan 2,5%. Kami Pak Ustadz yang ibu-ibu perempuan ini, apa amal kami? Punya anak itu amal yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Kau ini apanya? Aku tengok bulan lalu hamil, bulan ini hamil, bulan depan hamil. Amal soleh. Bapak punya sawit, sawitnya mati, putus. Bapak punya toko, tokonya mati, putus. Tapi kalau punya anak, anak punya cucu, cucu punya cicit, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Siap terus punya anak? Orang zaman dulu pagi-pagi masih sempat dia sholat di masjid. Habis sholat di masjid pulang ke rumah, sarapan sama bininya, baru dia pergi ke kebun. Siang bininya datang bawa piring, bawa rantang, makan siang bersama keluarga. Petang dia pulang, sholat asar, habis itu istirahat, sholat maghrib, habis maghrib ngaji, sholat isya. Orang sekarang sebelum matahari terbit, ayam belum berkokok, dia sudah berkokok. Tak sempat sholat subuh, masuk kantor, sibuk meeting, piring rapat, pergi sana, pergi sini. Akhirnya maghrib ketinggalan, isya kecapean, begitu seterusnya. Saking seringnya, sholat tinggal, makan pun tak sempat. Akhirnya masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Apa kata dokter? Bapak, ini bapak selalu nggak makan siang, bapak kena penyakit mah akut. Terlalu sering nggak makan karena sibuk cari makan. Aneh manusia modern ini. Ke masjid nggak pernah, jumpa anak jarang, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Istri pun jarang jumpa. Akhirnya Witing Trisno jalaran suko kulino. Lebih sering pula lagi istri jumpa orang lain daripada suaminya. Terjadilah apa yang terjadi. Kenapa terjadi perselingkuhan? Ini sudah macam abangku, sudah macam adikku, sudah macam kawanku, sudah macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada pelakor. Tapi kalau saya tengok bapak-bapak di Tor Gambala Busel nih, orangnya soleh-soleh, baik semua. Memang agak susah juga kita membedakan antara soleh dengan takut. Beda-beda tipis itu. Bapak ini takut apa soleh? Aku Pak Ustadz soleh, tapi kena takut sama istriku. Bagus. Kalau ada bapak takut minum khamar, takut berjudi, takut main game online, takut buat maksiat, takut buat dosa, karena selalu ditelepon istri, abang pulang jam berapa? Duit gaji mana? Duit sawit mana? Kunci motor mana? Cepat pulang, kenapa tak sembahyang? Berarti bapak sudah dikirim Allah bidadari surga sebelum masuk surga. Tengok senangnya orang. Pak Ustadz, apa hukumnya suami yang takut sama istri? Menderita kali rasanya Pak Ustadz. Kalau ada bapak yang menderita betul di dunia ini karena istri, itu nanti kalau mati, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, karena udah azab kali di dunia. Lima doa kita kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkan aku dari neraka jahannam. Wa'udzubika min azabil qabri. Selamatkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya. Selamatkan dari azab hidup. Wal mamat. Dari azab mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum salam, jangan sampai tinggal. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas bacaan sholatnya. Ini sekarang banyak orang baca sholat ini macam dapat gorengan panas. Allah.